Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ika Novaliana. Perkenalkan, saya Siti Nurul Lailiyah Rusmiani dengan NIM 2012015 dan rekan saya Wiwin dengan NIM 2012016. Kami dari Prodi Akuntansi semester 4 akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Strategi mengenai formulasi strategi fungsional. Pembahasan yang pertama, strategi pemasaran, yang kedua, strategi sumber daya manusia, yang ketiga, strategi manajemen produksi atau operasional, yang keempat, strategi riset dan pengembangan, yang kelima, strategi keuangan. A. Strategi pemasaran. Menurut David W. Craven dalam bukunya Strategi Marketing, strategi pemasaran didefinisikan sebagai analisis strategi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dalam strategi penentuan pasar sasaran bagi produk pada tiap unit bisnis, penetapan tujuan pemasaran dan pengembangan pelaksanaan serta pengolahan strategi program pemasaran, penentuan posisi pasar yang dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen pasar sasaran. Yang pertama, strategi segmentasi pasar. A. Prosedur segmentasi pasar. Konsep segmentasi ada dua, yaitu segmentasi a priori dan segmentasi post hoc. B. Tingkat segmentasi pasar. Ada 3 tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama ada pemasaran segmen, yang kedua pemasaran seruk atau niche, yang ketiga pemasaran individu. C. Persyaratan penentuan pasar sasaran. Syaratnya ada 5, yaitu yang pertama dapat diukur, yang kedua besar, yang ketiga dapat diakses, yang keempat dapat dibedakan, yang kelima dapat diambil tindakan. 2. Strategi penentuan pasar sasaran. A. Mengevaluasi segmen pasar. B. Memilih segmen pasar yang terdiri dari yang pertama penentuan pasar sasaran segmen tunggal, yang kedua penentuan pasar sasaran selektif, yang ketiga penentuan pasar sasaran ekstensif. 3. Strategi penentuan posisi pasar. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait konsep ini. Yang pertama, konsep penentuan posisi. Yang kedua, atribut diferensial utama. Yang ketiga, strategi penentuan posisi. Yang keempat, efektivitas penentuan posisi. B. Strategi sumber daya manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Marian N. Keller, keunggulan yang berlangsung lama akan datang dari pendayagunaan karyawan yang lebih baik. Artinya, keunggulan kompetitif dari perusahaan yang dapat bertahan lama adalah kelompok karyawan yang dipilih secara matang, bermotivasi tinggi, dan bertekad memberikan kepuasan konsumen. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Secara sederhana, proses ini dapat disingkat menjadi 3 langkah, yaitu sebagai berikut. A. Menilai sumber daya manusia yang ada sekarang. B. Menilai kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia masa depan. C. Mengembangkan suatu program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia masa depan. Yang kedua, perekrutan dan pelepasan. Perekrutan yaitu proses mencari, mengidentifikasi, dan menarik calon-calon yang mampu. Sedangkan pelepasan adalah teknik untuk mengurangi pasokan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Yang ketiga, proses seleksi. Proses seleksi adalah suatu proses penyaringan pelamar pekerjaan untuk memastikan bahwa yang dipekerjakan adalah calon yang paling tepat. Untuk menghindari kesalahan dalam keputusan seleksi, maka alat-alat yang digunakan dalam proses seleksi seperti analisis formulir lamaran yang diisi oleh calon karyawan, uji tertulis, simulasi kerja, wawancara, penelitian,
Latar belakang dan pemeriksaan jasmani haruslah memperlihatkan validitas dan keandalan atau reliabilitas alat seleksi tersebut. Yang keempat, orientasi. Orientasi adalah pengenalan pekerja baru pada pekerjaannya dan organisasinya. Sasaran utama orientasi ini ialah yang pertama, mengurangi kecemasan awal yang oleh semua pekerja baru ketika mereka memulai pekerjaan baru. Yang kedua, untuk mengakrabkan karyawan baru dengan pekerja lainnya, unit kerjanya, dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mempermudah peralihan dari luar ke dalam perusahaan. Yang kelima, pelatihan karyawan. Proses pelatihan karyawan secara garis besar meliputi A. Pelatihan teknis, B. Pelatihan antar pribadi, C. Pelatihan untuk menyelesaikan masalah-masalah di tempat kerja. Yang keenam, pengembangan karir. Karir dapat diartikan sebagai urutan posisi yang dimiliki oleh seseorang selama masa hidupnya. Fokus pengembangan karir adalah memberikan informasi, penilaian, dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menolong para karyawan mewujudkan sasaran karir mereka. Juga merupakan suatu cara bagi organisasi untuk menarik dan mempertahankan orang-orang yang sangat berbakat. Yang ketujuh, kompensasi dan tunjangan. Sistem kompensasi yang efektif dan sesuai ditunjukkan untuk menarik dan mempertahankan orang-orang yang kompeten dan berbakat yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan perusahaan. Adapun unsur-unsur sistem kompensasi terdiri dari A. Upah dan gaji pokok, B. Upah dan gaji tambahan, C. Uang perangsang atau insentif, D. Tunjangan-tunjangan dan layanan-layanan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wiwin. Untuk selanjutnya, C. Strategi manajemen produksi atau operasional. Manajemen produksi atau operasional merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya, seperti manusia, alat, dan sumber lainnya, secara efektif dan efisien, sehingga menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. 1. Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Manfaat dari publikasi yang terintegrasi dengan komputer atau CIM adalah sebagai berikut. A. Para manajer akan cepat menanggapi perubahan pasar. B. Perusahaan akan memiliki kemampuan mengetes ratusan perubahan desain dengan cepat dan fleksibel, sehingga menghasilkan berbagai macam variasi produk secara efisien. C. Memperkecil waktu yang terbuang, karena dengan sistem komputerisasi, perubahan dapat dilakukan dengan relatif cepat. 2. Total Quality Management. Penerapan TQM tidak bisa dilakukan secara sama antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Ini tergantung pada tingkat kinerja perusahaan. A. Bagi perusahaan-perusahaan yang rendah kinerjanya. B. Bagi perusahaan-perusahaan yang kinerjanya menengah. C. Bagi perusahaan-perusahaan yang kinerjanya tinggi. 3. Sistem persediaan just in time. Sistem persediaan just in time yaitu suatu sistem yang mengatur agar barang-barang produksi masuk dalam persediaan pada saat dibutuhkan, ketimbang menyimpan sebagai cadangan atau stok. 4. Membentuk persekutuan dengan pemasok. Salah satu perubahan terbesar dalam manajemen produksi atau operasi sekarang ini adalah mantapnya perkembangan hubungan menuju persekutuan yang lebih kuat lagi antara pabrikan dengan pemasok. Persekutuan ini menjadikan pabrikan hanya sebagai koordinator pekerjaan para pemasok. Banyak tugas yang dahulu dilakukan oleh pabrikan sekarang dibagikan kepada pemasok-pemasok kunci. 5. Sistem pabrikasi fleksibel. Karakteristik dari sistem ini adalah dengan memadukan desain yang dibantu komputer, rekayasa, dan pabrikasi, mereka dapat membuat produk-produk menurut pesanan dan bervolume rendah.
pada tingkat harga yang bersaing dengan apa yang mungkin diperoleh melalui produksi massal, yang artinya organisasi tidak lagi perlu memproduksi massal ribuan produk-produk tertentu untuk mencapai biaya produksi per unit yang rendah. 6. Kecepatan dalam produksi. Kecepatan adalah simbol dari banyak perusahaan yang berhasil saat ini. Dengan pengembangan, pembuatan, dan distribusi produksi dan jasa secara cepat, perusahaan-perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif yang dahsyat. Sebagaimana pelanggan-pelanggan boleh memilih salah satu organisasi daripada organisasi lain, karena produk-produk atau jasa-jasa lebih murah, dirancang secara unik, atau unggul mutunya. Namun, pelanggan pun memilih perusahaan-perusahaan yang memberikan mereka pelayanan yang lebih cepat, misalnya pada makanan cepat saji atau fast food. D. Strategi riset dan pengembangan. Menurut Rekso Hadi-Prodjo 1999, penelitian dan pengembangan merupakan usaha inovasi, yaitu penerapan secara efektif konsep-konsep maupun hasil pemikiran baru, bukan hanya penemuan baru, invention saja. Inovasi yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Inovasi yang mempunyai tujuan dan sistematis dimulai dengan menganalisis peluang. B. Inovasi bersifat konseptual atau perseptual. C. Sebuah inovasi yang efektif harus sederhana dan fokus, karena semua inovasi yang efektif sangat sederhana. D. Inovasi mulai dari kecil, tidak muluk-muluk. E. Langkah terakhir dari sebuah inovasi yang berhasil adalah mengarah pada kepemimpinan. Langkah-langkah inovasi adalah sebagai berikut. 1. Penelitian dasar yang merupakan penyelidikan fisik tanpa dilihat manfaatnya. 2. Penelitian terapan yang merupakan usaha untuk mengidentifikasi penerapan potensial pengetahuan tentang sesuatu. 3. Pengembangan yang merupakan pengujian lebih lanjut penerapan pengetahuan ke dalam sebuah model tertentu, misalnya tentang proses produksi. 4. Pengujian atau percobaan pabrik, yaitu menguji baik kelayakan ekonomis maupun teknis model yang ada. 5. Pembuatan nyata, yaitu mendesain dan mencari hal-hal yang mengganggu bila perlu mengubah model hingga diproduksikan. 6. Bersiap-siap untuk pemasarannya. E. Strategi keuangan. Strategi manajemen keuangan perusahaan adalah aktivitas yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian perolehan serta pendistribusian aset-aset keuangan perusahaan. Biaya operasi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pengeluaran jangka pendek atau short term atau operating expenditures. 2. Pengeluaran jangka panjang atau long term atau capital expenditures. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.